Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Uswatun Hasanah dari kelas 10 MIPA 7. Saya akan menjelaskan tugas praktikum Kingdom Plantae, yaitu menjelaskan ciri-ciri dan contoh dari klasifikasi tumbuhan yang ada di Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Diklasifikasikan menjadi tiga lumut. Yang pertama ada lumut hati atau Hepatichopsida, tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipi, dan berlobus. Umumnya tidak berdaun, namun ada juga yang berdaun. Tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rizoidnya. Contohnya Marchantia polymorpha. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Ciri-cirinya berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Ada yang berumah satu dan ada juga yang berumah dua. Contohnya Anthoceratopsida. Terus yang ketiga ada lumut daun atau Bryopsida. Ciri-cirinya tubuh berupa talus, warnanya hijau, menempel pada tembok, batu, dan tanah. Hidup di tempat yang lembab. Alat kelamin terdiri dari Antheridium jantan dan Archegonium betina. Contohnya yaitu Polytrichum commune. Terus dari tumbuhan Kingdom Plantae, yang kedua ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada paku purba atau Psilopsida. Hidup di daerah tropis dan subtropis. Sporofit paku purba ada yang tidak memiliki akar sejati dan tidak memiliki daun sejati. Umumnya memiliki daun kecil dan bergerak sisik dan berbentuk sisik. Contohnya Psilotum atau berdaun kecil. Yang keduanya ada paku kawat atau Lycopsida. Ciri-cirinya banyak tumbuh di hutan daerah tropis dan subtropis, menempel di pohon atau hidup bebas di tanah, memiliki akar batang dan daun sejati. Contohnya Selaginella sp. Terus yang ketiga ada paku ekor kuda atau Sphenopsida. Hidup pada habitat lembab di daerah subtropis, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batangnya berruas pada setiap ruasnya. Batangnya keras, contohnya ada Calamites. Terus yang keempat ada paku sejati atau Pteropsida. Ciri-cirinya tempat tumbuh di darat, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun mudanya memiliki ciri khas yaitu tumbuh menggulung. Contohnya paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum. Terus ya di dalam klasifikasi atau di dalam Kingdom Plantae, tumbuhan yang ketiga ada tumbuhan berbiji. Diklasifikasikan menjadi 2, ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Bakal bijinya tumbuh dan terletak di luar megasporofil atau ovarium. Tumbuhan tahunan yang berkayu, tunggang atau serabut daunnya bervariasi. Contohnya palem sagu atau Cicadinae. Terus yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Bakal biji berada di dalam megasporofil. Bunga sebagai alat reproduksi generatif. Mahkota berwarna cerah. Kelopak umumnya berwarna hijau. Tumbuhan berbiji tertutup itu diklasifikasikan lagi menjadi 2. Yang pertama ada Dicotyledone atau dikotil. Ciri-cirinya keping biji terbelah 2, batang bercabang, berakar tunggang. Contohnya ada Ordo malvales. Contohnya juga ada kembang sepatu. Seperti yang ada di gambar, contohnya kembang sepatu. Terus yang terakhir ada Monocotyledoneae atau monokotil. Ciri-cirinya berkeping biji tunggal, batang tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus, berakar serabut. Contohnya saya mengambil Ordo liliales. Yang terdapat ada contohnya yaitu bunga tulip. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan dalam menjelaskan dan dalam berkata pun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.